Halo, perkenalkan nama saya Venisa Switli Lontaan, NIM 200611021114 dari kelas 4B2 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Samratulangi Manado. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Perilaku Konsumen dengan dosen pengampu Dr. Imelda Welin Juliana Ogi SE MM. Pada kesempatan ini, saya akan membahas materi mengenai konsumen dalam tatanan sosial dan budaya. Berikut topik yang akan saya bahas, yaitu yang pertama sistem budaya, yang kedua sejarah dan upacara budaya, yang ketiga budaya konsumsi halal dan haram, yang keempat difusi inovasi, yang kelima sistem fashion, dan yang keenam budaya konsumen global. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu sistem budaya. Sistem budaya atau cultural system merupakan ide-ide dan gagasan manusia yang hidup bersama dalam suatu masyarakat. Gagasan tersebut tidak dalam keadaan lepas satu dari yang lainnya, tetapi selalu berkaitan dan menjadi suatu sistem. Dengan demikian, sistem budaya adalah bagian dari kebudayaan yang diartikan pula adat istiadat. Adat istiadat mencakup sistem nilai budaya, sistem norma, dan norma-norma menurut pranata-pranata yang ada di dalam masyarakat yang bersangkutan, termasuk norma agama. Fungsi sistem budaya adalah menata dan memantapkan tindakan-tindakan serta tingkah laku manusia. Proses belajar dari sistem budaya ini dilakukan melalui pembudayaan atau pelembagaan. Dalam proses pelembagaan ini, seorang individu mempelajari dan menyesuaikan alam pikiran serta sikapnya dengan adat-adat, sistem norma, dan peraturan yang hidup dalam kebudayaan. Yang kedua, sejarah dan upacara budaya. Sejarah budaya merekam dan menginterpretasi kejadian pada masa lalu yang berkaitan dengan manusia melalui sosial, budaya, dan politik atau hal yang terkait dengan seni dan hal-hal yang diprioritaskan oleh sebuah kelompok. Sejarah budaya mempelajari dan menginterpretasi catatan masyarakat dengan memperhatikan berbagai cara berbeda yang digunakan oleh manusia untuk membentuk sebuah kelompok. Sejarah budaya termasuk diantaranya aktivitas budaya pada masa lalu seperti upacara, latihan, dan interaksi dengan masyarakat setempat. Contoh upacara budaya yaitu pertama, ngaben di Bali. Ngaben adalah upacara adat dengan melakukan kremasi atau pembakaran jenazah di Bali. Tradisi ngaben merupakan ritual yang dilakukan untuk mengirim jenazah menuju kehidupan mendatang. Kedua, upacara Siren Raun di Banten. Siren Raun adalah upacara tradisional sebagai wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala hasil pertanian selama 1 tahun. Ketiga, upacara Mekikua di Sulawesi Utara. Upacara Mekikua adalah upacara adat yang digelar oleh suku Minahasa di Manado. Mekikua adalah ritual ungkapan rasa syukur atas pemeliharaan Tuhan pada tahun yang lalu dan wujud permohonan kepada Tuhan agar memperoleh rezeki pada tahun mendatang. Yang ketiga, budaya konsumsi halal dan haram. Konsumsi dalam ilmu ekonomi diartikan sebagai pemakaian barang untuk mencukupi suatu kebutuhan secara langsung. Konsumsi juga diartikan dengan menggunakan barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan manusiawi. Halal artinya dibenarkan, lawannya haram artinya dilarang. Makanan dan minuman yang halal menurut Satya adalah makanan yang memang memiliki status halal untuk dikonsumsi. Makanan dan minuman apapun yang secara kandungannya halal akan berubah menjadi haram jika diproses pengelolaannya tidak dijalankan sesuai syariat Islam. Makanan haram adalah makanan yang dilarang untuk dikonsumsi oleh manusia, terutama umat Islam, karena makanan dan minuman haram biasanya tidak baik bagi kesehatan jika dikonsumsi, maka diberlakukanlah halal dan haram pada makanan. Yang keempat, difusi inovasi. Difusi inovasi adalah teori tentang bagaimana sebuah ide dan teknologi baru tersebar dalam sebuah kebudayaan. Teori ini dipopulerkan oleh Everett Rogers pada tahun 1964. Ia mendefinisikan difusi sebagai proses di mana sebuah inovasi dikomunikasikan melalui berbagai saluran dan jangka waktu tertentu dalam sebuah sistem sosial. Difusi inovasi dibagi menjadi 2 macam, yaitu difusi sentralisasi dan difusi desentralisasi.
Dalam difusi inovasi terdapat 4 elemen pokok, yaitu yang pertama inovasi, kedua saluran komunikasi, ketiga jangka waktu, dan keempat sistem sosial. Yang kelima, sistem fashion. Fashion menjadi salah satu cara bagi kelompok atau individu untuk mendefinisikan identitas mereka. Fashion menjadi ciri identitas dan kepribadian dari pemakainya. Sistem fashion mencakup semua orang-orang dan organisasi yang terlibat dalam menciptakan arti simbolis dan mengubah arti tersebut dalam bentuk barang. Walaupun orang seringkali menyamakan fashion dengan pakaian, baik itu pakaian sehari-hari atau pakaian pesta yang eksklusif. Penting untuk diingat bahwa proses fashion mempengaruhi semua tipe fenomena budaya seperti musik, kesenian, arsitektur, bahkan sains. Dan yang keenam, budaya konsumen global. Budaya konsumen merupakan suatu hal yang menarik untuk dikaji karena terkait dengan budaya pop. Karena budaya konsumen ini mengacu seperti budaya pop yang bersifat massal. Beberapa jenis budaya populer yang juga berhubungan dengan budaya konsumen antara lain televisi, radio, pakaian, internet, dan lain-lain. Budaya konsumen diciptakan dan ditujukan kepada negara-negara berkembang guna menciptakan sebuah pola hidup masyarakat yang menuju hedonisme. Perkembangan budaya konsumen global telah mempengaruhi cara-cara masyarakat mengekspresikan estetika dan gaya hidup. Faktor yang mempengaruhi budaya konsumen global adalah faktor lingkungan dan gaya hidup, sedangkan faktor yang mempengaruhi pola konsumsi yaitu konsumen individu, pengaruh lingkungan, dan marketing strategi.